Welcome back to Sibututan Thrift Package. Thrift Package. Hari ini kita punya barang baru ya di dunia RC Thrift. Sebenarnya nggak baru, cuman ini baru kita lihat. Apa ini? Ini adalah sebuah RC Thrift entry level dengan merek SNRC. Setelah itu ada keterangan DRR02. Setelah itu ada keterangan D1RC. Jadi buat kita semua yang tahu adventure, D1RC bukan kaleng-kaleng ya. Jadi D1RC hadir dengan produk yang punya kualitas yang luar biasa bagus ya. Dalam satu pembeliannya ini kita dapat perlengkapan tambahan. Nah, ini menarik ya. Kita dapat pinion. Lalu kita dapat sepatu ini. Ini ngomong sepatu ya. Ini ngomong yang bener apa sih ini? Ini buat arm itu loh, toe in toe out belakang itu. Bushing Susmon ya. Jadi masih bisa diatur. Lalu kita dapat apa ini? Nah, ini misterius ini. Kamu nggak tahu ya? Kamu nggak tahu? Harus lihat. Nggak perlu. Ini itu buat antena receiver. Loh, ini mulai ya. Anak drift kemarin sore. Oke, buku petunjuknya seperti biasa lengkap banget ya. Kalau kita lihat di sini, penjabarannya kompleks. Sudah didukung dengan part number. Jadi ini penting banget ya. Jadi kita bisa cari semua part numbernya. Lalu kita sekarang ke kitnya aja. Oke sob, ini adalah kitnya. Jadi basicnya adalah RWD. Nah, di sini kita lihat untuk transmisi belakangnya dia pakai belt ya. Jadi kalau kata Chris itu menghindari friksi biar halus gitu ya. Smooth. Terus saya ngeliat arm di sini. Arm di sini nih agak lucu ya. Ini mungkin arm touring. Tapi mungkin juga dipakai drift. Jadi arm ini bisa dibolak-balik sebenarnya begitu. Karena masih ada tempat shocknya sendiri. Jadi masih bisa sangat menyesuaikan. Dengan teori sama ya, seperti Yokomo ya, dia pakai bushing-bushing. Lalu konsepnya hadir dengan warna merah ya. Ada beberapa warna lain. Buat kalian semua yang nyari barang ini, kalian bisa klik link di deskripsi. Di situ ada link sub RC ya. Jadi di situ kalian bisa lihat harganya murah banget, nggak sampai 2 jutaan. Lebih tepatnya 1 jutaan. Dengan harga 1 jutaan, saya rasa kit ini cukup menarik ya, karena sudah customable dan bisa di setup. Tentu saja sesuai driving style dari masing-masing kita yang pakai. Untuk masalah berikutnya sizing, ya. Wheelbase di sini kalau saya lihat 254. Untuk lebar sumbu roda dari as ke as 18,5 sampai 18,5. Jadi fitmentnya kalau kita lihat di sini ini fitment Tamiya banget ya. Bodinya body Nero. Kalau kalian semua pengen memanjangkan ini, ya tentu saja harus menambah heck dan mengganti turnbuckle. Ini tipe turnbuckle-nya besar kecil ya, jadi harus punya 2 kunci. Sasis ini diproduksi dari material fiber ya, jadi cuman kasa fiber, dia tidak pakai karbon ya. Di sini kita lihat cukup stiff ya. Kalau kita lihat pembawaannya, karakter kit ini cukup stiff, jadi dia benar-benar bergantung di area-area shocknya sendiri untuk kelembutannya. Kalau kita lihat dari tower belakang, settingan masih lumayan banyak. Di tower depan, settingannya tidak terlalu banyak. Nah, menariknya kalian bisa menambahkan lubang baru dengan cara melakukan bor. Ya, jadi dibor ulang. Karena ini juga masih bisa di customable. Untuk harga 1 jutaan, saya rasa kit ini cukup menarik buat kita semua yang ingin mulai ya. Karena
semua juga bisa di setup. Enak nggak enak ya nanti kita lihat. Rencananya kita akan pakai kit ini ya. Jadi ada beberapa settingan yang keliru di kit ini. Ini datangnya juga udah jadi satu gini ya. Udah utuh. Yang keliru itu ini ya. Menurut kami Anchorman ini keliru banget. Jadi kita akan melakukan revisi di sini. Kita nggak akan buru-buru ganti upper armnya. Kita akan pakai yang ada dulu. Kita akan lihat dan kita akan buktikan apakah kit ini bisa stabil dulu di track. Nah, setelah itu kita lihat karakteristik dari kitnya, lalu kita akan cari driver yang capable ya dengan driving style ini. Rencananya siapa, Rick? Driver ini rencananya siapa, Rick? Kelihatannya Chris ya, bisa ya ini. Saya rasa Chris sanggup loh ini. Jadi nanti teman kita yang namanya Chris akan jadi drivernya, dibantu sama Reza Rexstar ya. Jadi kita akan lihat seberapa keren kit ini. Overall tidak terlalu banyak masalah kalau kita lihat di sini ya. Hampir semuanya juga baik kalau kita lihat dari performanya. Saya agak kesulitan membuka as roda ini karena di lock nut sama dia ya. Saya nggak ngerti kenapa di lock nut ya sama pabriknya ya. Hari gini di lock nut itu kenapa gitu ya? Kira-kira why gitu. Ini kan sudah lock nut, nggak usah dikasih thread lock, maksudnya itu gitu loh. Kenapa dia? Double safety. Double safety. Yang mana ini? Ini paling tinggi, turunin ke bawah ke normal. Oke, saya akan lihat asnya. Nah, dia sudah menggunakan knuckle yang support KPI ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada satu lubang lagi. Terus dia juga sudah menyediakan tempat buat disc brake, ini penting, Chris. Ya, tempat disc brake. Terus untuk advantages. Untuk hacknya dia pakai 4 ini. Yang sebelah sini, Belakangnya lebih kurang sama ya. Kita butuh kunci ban. Berhasil kita. Ya, ke reverse stop. Oh. Oke, coba yang kita membayarkan itu. Enggak, ini jauhnya kunci. Walah. Knuckle belakangnya juga sama ya. Ada disc brake. Masih bisa kita atur lagi chambernya. Chambernya bisa diatur dengan cara penyesuaian dog-bone ini, turnbuckle ini kita atur. Atau kita pindahin dia langsung ke sini. Terus lowering armnya juga masih bisa diturunin. Jadi settingan di sini memang masih terbuka lebar. Untuk kita melakukan eksplorasi lebih dalam. Jangan lupa dropnya. Gimana dropnya? Udah nih, udah cepat yuk. Nah, dengan settingan ini itu yang tadi kita bilang salah itu ya, Anchorman-nya itu seperti ini ya. Dia agak membuka diri ke atas, menengadah gitu ya. Itu membuat kondisi steeringnya, drop steeringnya itu aktif sekali sehingga dia itu terkesan kalau dipencet di shocknya ini ya, dia nanti bisa kembali lagi ke lurus-lurus sendiri dan itu sebaiknya dihilangkan karena ketika shock depan itu kita pencet, dia itu harusnya bisa stay. Sehingga nanti driftnya bisa slay. Gitu loh. Slay. Slay. Ya, jadi intinya pergerakan movement dari roda bagian depan sangat kita kurangi ya. Karena respon dari settingan pabrik ini menurut kita banyak banget yang perlu kita perbaiki khususnya di bagian depan. Selebihnya kita rasa terlalu dini untuk menentukan ini enak atau enggak sebelum kita tentu saja nyoba. Dalam paket pembeliannya kalau kita lihat di sini kita dapat velg dan ban yang sudah siap drift seperti ini. Namun velg ini juga harus diisi spon ya. Ini belum ada sponnya sehingga dia agak lari-lari. Jadi kalian isi spon di sini, lalu kalian pinch pelan-pelan begini dan kalian snap it, nanti dia akan lebih mudah tidak bergerak gitu loh. Nah, seperti ini. Biar dia nggak bergerak. Jadi itu penting banget. Kurang lebihnya seperti itu sobatku. Jadi
desainnya ini arah-arah profesional gitulah. Dengan sasis seperti ini, kita bisa melakukan banyak setup ke depannya. Ya, semoga kit ini bisa jadi jawaban buat kita semua. Buat kalian semua yang penasaran sama kit ini, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Lanjut di part-part berikutnya, satu demi satu akan kita lakukan perbaikan, hingga akhirnya mobil ini bisa siap ikut rookie turnamen. Ya, kita akan lihat kurangnya apa. Pantengin terus di YouTube kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.